Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala penyakit terkhusus COVID-19. Baik, pada kesempatan sore hari ini akan saya kupas kembali apa yang sudah kami aplikasikan pada video sebelumnya, yaitu penggunaan pupuk ganda silde pada tanaman cabai yang mengalami kerontokan yang sangat hebat. Pada waktu itu pernah kami kupas juga, namun ini pada kesempatan sore ini kita akan lihat lagi hasilnya apa yang sudah kita aplikasikan pada video yang sebelumnya, dan alhamdulillah bisa kita lihat bersama pada saat ini sudah mulai mengeluarkan cabai dan sudah sangat rimbun sekali. Kemudian untuk daunnya juga terlihat sudah membuka, sudah sangat segar dan terlihat normal, sekalipun masih ada beberapa bagian dari tanaman cabai ini yang masih terlihat keriput maupun yang tidak sempurna. Baik, untuk kesempatan ini kita bahas sejenak, yaitu pupuk ganda silde adalah pupuk yang diperuntukkan untuk tanaman pada masa vegetatif atau pertumbuhan ya. Jadi bisa membantu dalam membentuk tunas-tunas baru dan kemudian menjadi daun yang segar seperti yang diharapkan, kemudian sampai dengan masa berbunga. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang menanyakan, untuk fungsi ganda silde sendiri diperuntukkan untuk tanaman pada masa vegetatif atau pertumbuhan, sedangkan yang saya aplikasikan ini adalah pada tanaman yang sudah memasuki masa generatif. Perjuangan yang panjang dari 16 Juni 2020 yang lalu sampai sekarang saya belum merasakan hasil yang benar-benar maksimal dari tanaman cabai yang saya tanam, dan bahkan sudah kita kupas juga beberapa waktu yang lalu, terjadi kerusakan pada daun cabai, bahkan rontok, bahkan ada yang sudah gundul. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan pemupukan dengan ganda silde dengan cara disemprot, sudah ada perubahan ya. Jadi sudah cabainya sekarang sudah mulai terlihat sangat lebat, daunnya juga terutama sudah sangat segar kembali, sudah hijau, bisa kita lihat ya seperti ini. Ini dulu untuk tanaman cabai ini memang sangat menyedihkan, kalau kita lihat itu sangat menyedihkan. Nah, ini mungkin memang bercocok tanam itu harus perlu dengan kesabaran, ketelatenan, dan rajin ya pastinya, untuk tetap merawatnya agar dapat tumbuh secara subur. Nah, seperti ini kita bisa lihat yang dulu keadaannya, bisa dibuka di video yang pertama ya, pemupukan pada daun cabai yang rontok itu, bisa teman-teman lihat semuanya sangat menyedihkan kalau kita lihat. Nah, seperti ini, alhamdulillah kita bisa merasakan sekarang, sekalipun ini belum menjadi buah cabai yang bisa kita konsumsi, namun kita melihat daun saja sudah senang, sudah terlihat segar di mata. Apa yang kita tanam ternyata setelah kita rawat, setelah kita lakukan pemupukan, alhamdulillah sudah perlahan namun pasti sudah kelihatan ya hasilnya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti dan ingin mencoba berapa takarannya, waktu itu yang kita gunakan adalah menggunakan tangki sprayer ya, isi 16 liter air, kemudian kita masukkan 2 sendok pupuk ganda silde, kemudian kita aduk sampai dengan larut. Setelah itu kita semprotkan
di pagi hari ya, di pagi hari. Dan selama ini sudah yang saya lakukan adalah setiap jam 7 pagi setiap hari Sabtu, artinya setiap minggu ya, sudah empat kali pemupukan yang sudah saya lakukan dengan penyemprotan. Kenapa pagi hari, kenapa jam 7? Nah, itu pada saat-saat itu adalah stomata atau pori-pori dari daun itu sudah terbuka. Untuk batasannya yaitu sekitar jam 6 sampai dengan jam 10 pagi. Jangan lakukan setelah jam 10 ya, karena itu tidak baik untuk tanaman. Artinya untuk pupuk yang kita aplikasikan, kita semprotkan pada bagian daun tidak akan terserap dengan baik. Nah, jadi itu tadi ya, untuk takarannya 16 tangki sprayer kita gunakan 2 sendok makan. 2 sendok makan kurang lebih kalau kita timbang yaitu sekitar 40 gram pupuk Gandasil D. Untuk 1 sendoknya sendiri sekitar 20 gram. Untuk rekan-rekan yang ingin mencoba dan hanya membutuhkan sedikit, tinggal kira-kira saja atau dibagi saja apabila menggunakan 1 liter air dengan semprotan yang kecil, bisa diaplikasikan dengan 1 ujung sendok makan saja untuk per liter airnya, jadi tidak terlalu berlebihan ya. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, apakah pemberian pupuk Gandasil D ini atau pupuk daun ini bisa lebih efektif? Dan langsung saya jawab bahwa terbukti sangat memang efektif ya. Tidak hanya dengan mengandalkan dari pupuk akar atau dari media tanam saja dengan dikocor, melainkan harus dengan penyemprotan pada bagian daunnya, karena pemberian nutrisi pada tanaman melalui daun ternyata jauh lebih efektif daripada melalui akar. Tapi pemberian pupuk melalui daun ada batasannya ya teman-teman. Di antaranya adalah konsentrasi pupuk yang disemprotkan tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi konsentrasi yang terlalu tinggi bisa membuat daun menjadi terbakar. Ada beberapa contoh dari tanaman saya yang memang mungkin terlalu banyak saya semprot, jadi daunnya terlihat menguning dan seperti terbakar. Dengan terbakarnya daun seperti itu, maka tanaman kehilangan ini ya, semacam dapurnya dalam memasak sari makanan yang digunakan untuk pertumbuhan. Akibatnya pertumbuhan akan terganggu karena tanaman harus menunggu pertumbuhan dari tunas yang baru jika tanaman tidak mati. Oleh karena itu, penggunaan pupuk Gandasil D yang akan disemprotkan pada daun harus benar-benar dilihat ya untuk takarannya, jangan terlalu berlebihan. Lebih baik kurang namun rutin, tapi diusahakan dengan takaran yang pas. Langkah paling aman adalah dengan mengikuti petunjuk penggunaan. Biasanya ini petunjuk disertakan pada kemasannya. Jadi kesimpulannya, menurut pengalaman yang saya alami, jadi pupuk Gandasil D itu bisa diaplikasikan pada tanaman yang sudah memasuki masa generatif. Sekalipun itu memang harus benar dilakukan secara rutin, tidak boleh berlebihan, dan aplikasi penyemprotan dilakukan pada waktu yang tepat ya, pada pagi hari, baiknya memang jam 7 sampai dengan jam 8, karena pada pupuk itu terkandung beberapa manfaatnya, antara lain yaitu bisa memenuhi unsur hara pada masa pertumbuhannya, baik itu masa vegetatif maupun masa generatif. Saya kira itu apa yang sudah saya kerjakan dan saya praktekkan
penggunaan pupuk ganda silde pada tanaman cabai yang mengalami kerontokan hebat. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Dan jangan lupa dukung terus channel Gotrek CAD agar dapat berkembang dan mengupdate tanaman cabai ini selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.